Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufyan dari blog Rembes, Tegal Gubuk. Sebenarnya entah itu masuk ke topik atau tidak. Yang pertama, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, dalam konteks beragama, mana yang didahulukan antara logika atau aturan-aturan yang ada dalam agama tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi sempat disinggung tentang peran serta Allah dalam kehidupan. Pertanyaan saya adalah tentang anak kecil. Anak kecil di situ mungkin mulai dari bayi sampai entah berapa tahun belum bisa berpikir sendiri, belum bisa apa-apa sendiri. Apakah itu didominasi apa yang dilakukan anak tersebut mungkin sampai usia 5 tahun atau berapa tahun, tingkah laku atau pola pikirnya itu didominasi atau bahkan diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, atau seperti apa? Sehingga mungkin kita sebagai orang tua bagaimana menyikapi anak tersebut jika bertindak yang aneh-aneh. Haruskah disewot, dimarahi, ataukah dikagimanakan ya? Itu. Ya mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan pertama saya paham. Pertanyaan kedua saya belum paham betul ya. Tapi saya pertanyaan yang pertama aja dulu. Mana yang lebih penting, apakah kita menggunakan logika atau kita langsung tunduk dengan putusan-putusan Tuhan, begitu hukum yang berlaku? Sangat penting sekali bahwa di dalam Al-Quran itu berulang-ulang dan sangat banyak sekali perintah Allah untuk menggunakan akal pikiran yang sehat ini, sehingga tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk melawan logika kita, ya kan begitu. Jadi lalu kita jangan terjebak, karena ini sudah hasil ijtihad ulama, putusannya haram, ya kita tidak boleh melawan, ya kan gitu ya, pokoknya itu kan. Nah, ketika yang utama adalah putusan-putusan hukum itu yang tidak rasional, ketika kita perdebatkan lalu ujungnya pokoknya, saya segera mengakhiri perdebatan itu dan saya pulang. Punten, kalau sudah pokoknya yang gak usah berdebat lagi dong. Nah, tetapi kita melihat banyak perintah-perintah Tuhan ada yang tidak bisa kita pahami, ya kan? Apakah hikmahnya atau reasoning ya, alasan logikanya apa kok begini. Nah, kita sementara pertama adalah kita harus memahami agama secara logis, karena agama Islam bukan agama mitos, agama murni logika. Nah, ketika ada perintah-perintah Tuhan yang tidak logis, nah dipersilakan Anda mengatakan ini adalah dogma, ya kan gitu. Apa dogma itu bahasa Arabnya itu? Dogma itu artinya yang tidak bisa diurai lah, pokoknya begitu beritanya. Nah, kita
meletakkan masalah-masalah yang dianggapnya tidak rasional sebagai masalah dogma, tetapi dogma ini tidak lain hanyalah kita titipkan sementara di suatu kotak, namanya kotak dogma. Punten titip, saya belum bisa menjawab, sudah sementara. Nah, ketika kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi semakin berkembang, lalu yang tadinya tidak bisa kita uraikan secara logika, ya kita ambil lagi, sudah selesai, terjawab kan. Nah, ini mungkin yang ditanyakan itu adalah ketika putusan agama ini berlangsung selama 1400 tahun lamanya. Orang Islam mempraktekkan anak perempuan itu ketika kawin dipaksa oleh bapaknya, suka tidak suka. Betul enggak? Perlu pantung bedingan. Dan itu dibenarkan dalam kitab fikihnya. Jadi namanya al-bikr itu walinya namanya wali mujbir, anak perempuannya masih perawan, itu pernikahannya sah biduni iddiha wa biduni muwafaqatiha, tanpa izinnya, tanpa persetujuannya, gelatuk saja dikawinkan langsung menjadi sah. Betul? 14 abad lamanya. Dan kita sudah membuat undang-undang pernikahan ini tidak rasional. Dan ini adalah melawan kemanusiaan. Karena perempuan adalah manusia seperti kita, punya cinta dan punya rasa. Bayangkan kamu tidak doyan makan sate, tak jejelin makan sate, muntah enggak? Hidup anak perempuan kita dalam penderitaan, tertekan dan terpaksa harus melayani suami yang tidak pernah dicintainya. Apakah agama membenarkan? Nah, di sini yang jadi persoalan, kita menganggapnya agama. Betul enggak? Padahal sebetulnya itu budaya. Pada zaman primitif begitu prakteknya. Dianggapnya keputusan agama. Mana mungkin Allah mengizinkan kita menyiksa anak kita sendiri. Makanya muncullah undang-undang perkawinan di Indonesia melarang kawin paksa. Begitu saya menyaksikan ada praktek pemaksaan, saya tangkap. Ini adalah melawan kemanusiaan. Di sini logika dominan. Betul nggak? Iya, itu hasil ijtihad. Itu hasil akal-akalan juga. Betul nggak? Yang kita anggapnya dogma itu hasil akal-akalannya para mujtahidin yang hidup di abad sekian, 14 abad yang lalu, yang sangat sederhana. Oke. Kemudian lagi, anak perempuan di bawah umur, belum haid, umur 6 tahun, 9 tahun dikawinkan. Itu saya menyaksikan dulu kok. Belum lama masih ada yang dulu dikawinkan anak-anak kecil. Masuk akal nggak anak kecil dikawinkan? Mau Anda akan mengkhianati logikamu sendiri. Pokoknya ini adalah aturan agama. Di sini persoalannya. Ya, kita kadang-kadang seperti itu. Kemudian banyak hal yang sesungguhnya kita harus pikirkan kembali. Apakah betul laki-laki itu diberi hak mutlak untuk menceraikan istrinya kapan saja sah, sekalipun dengan bergurau pun sah. Begitu mengatakan anti talikun, langsung dia sudah bukan istrinya lagi. Betul nggak, Mang? Fikih begitu. Setuju. Logikamu menerima. Di sini persoalannya bahwa apakah akalmu masih berfungsi atau tidak. Kalau masih berfungsi, dipakai dong. Masa yang nggak dipakai? Itu aja persoalannya. Oke. Kemudian masalah anak-anak mah itu mungkin begini. Jadi yang jadi masalah itu apa namanya,
KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dulu itu dianggapnya legal bahwa orang tua dalam rangka mendidik anaknya itu boleh ditabok, boleh ditendang, kadang-kadang sampai bonyok dipentung. Kadang-kadang saya melihat sendiri kok diikat di pohon, ya karena saking nakalnya sih, ya kan gitu, pohon terus kasih dami, kasih kayu bakar, dibakari apa namanya, dibakarin cabai gitu, dikuput gitu kan, penyiksaan yang digantung kakinya sampai terakhir ada dijejeli mulutnya, itu yang kita larang. Iya, ya kalau sekedar jibit long-lonan pelan-pelan ya nggak ada masalah. Iya, artinya menunjukkan cacat sampai berdarah sampai bonyok nggak bisa, tangkap itu, masuk penjara bapaknya. Anak itu bukan milikmu, titipan Allah, tahu nggak? Ya, itu persoalannya. Jadi yang dilarang itu bukan mendidik, ya itu sih tergantung kadar kesalahannya. Ya kalau anak itu seandainya kenakalnya luar biasa, ya coba konsultasi dengan para psikolog, ya kan gitu diselesaikan, bukan digebukin begitu. Saya anjurkan siapapun sekarang jangan pernah menggunakan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada benernya. Dan ini mendapat restu dari agama, kelihatannya kan gitu.